Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dari Purani Manajemen dan NIM saya itu 2892150 Dan di sini saya ingin menjelaskan dengan tema pemasaran dan promosi. Dan dosen pengampu saya itu Bapak Buma Jonaldi Tanjung SEMM. Nah, di sini ada pengertian pasar menurut para ahli, yaitu ada Kloter tahun 1997. Pasar adalah tempat yang terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan yang sama. Di pasar dapat terjadinya pertukaran untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan lainnya. Di sini juga ada menurut Ehrenberg et al. Tahun 2003. Pasar adalah tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual barang atau jasa sebagai produk yang dipertukarkan oleh pembeli dan penjual. Dalam pertukaran itu muncul harga atas barang atau jasa yang dipertukarkan. Di sini juga ada menurut ahli Kunto Wijoyo tahun 1994. Pasar adalah tempat dan atau mekanisme yang bisa menata kepentingan pembeli dan penjual. Nah, pengertian pemasaran menurut beberapa ahli, yaitu pertama menurut Tiptono, yaitu pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan melalui penciptaan, penawaran dan pertukaran segala sesuatu yang bernilai dengan orang atau kelompok lainnya. Menurut HT atau Gito Sudarmo, pemasaran merupakan proses agar pengusaha dapat mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik, senang, dan kemudian membeli dan akhirnya puas dengan produk yang dibelinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut KBBI, pemasaran yakni merupakan proses cara kegiatan dalam memasarkan barang dagangan perihal menyebarluaskan di kalangan masyarakat pada umumnya. Dan di sini juga ada pengertian manajemen pemasaran menurut beberapa ahli. Yang pertama itu menurut Kotler dan Keller tahun 2017. Manajemen pemasaran merupakan pasar sasaran untuk menarik, mempertahankan dan meningkatkan konsumen dengan menciptakan dan memberikan kualitas penjualan yang baik. Dan yang kedua itu menurut Tijiptono yaitu tahun 2016. Manajemen pemasaran secara keseluruhan yaitu cara perusahaan melakukan bisnis yang mempersiapkan, menentukan dan mendistribusikan produk, jasa dan gagasan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar sasaran. Nah, di sini ada pengertian lingkungan pemasaran. Apa sih lingkungan pemasaran? Lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. 4 lapisan lingkungan pemasaran suatu produk, yaitu yang pertama, lingkungan pasar adalah tempat terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual secara keseluruhannya. Yang kedua itu lingkungan organisasi adalah lingkungan terdekat suatu produk seperti divisi, departemen, kantor, dan berbagai saluran perusahaan lainnya. Yang ketiga itu lingkungan makro, tempat yang di dalamnya terdiri atas berbagai kekuatan serta lembaga yang memiliki hubungan dan mampu mempengaruhi transaksi yang terjadi antara pasar dan perusahaan. Yang terakhir itu lingkungan pemasaran internal. Perencanaan strategi. Perencanaan strategis adalah kegiatan manajemen organisasi yang digunakan untuk menetapkan prioritas, memfokuskan energi dan sumber daya, memperkuat kinerja operasional. Perencanaan strategis juga memastikan bahwa karyawan dan pemangku kepentingan lainnya bekerja menuju tujuan bersama dan menetapkan kesepakatan tentang hasil yang diinginkan. Contoh dari perencanaan strategis dalam organisasi adalah seperti diversifikasi bisnis menjadi lini baru. Tingkat pertumbuhan perlu direncanakan dalam penjualan, jenis produk baru yang akan ditawarkan, dan sebagainya.
Dan di sini juga ada proses perencanaan strategis. Yang pertama itu penentuan misi dan tujuan. Yang kedua itu analisis lingkungan. Yang ketiga itu penilaian diri sendiri. Yang keempat itu pengambilan keputusan strategis. Dan yang kelima itu implementasi dan pengendalian strategis. Apa sih produk life cycle itu? Siklus hidup atau perjalanan produk dimulai dari tahapan pengenalan hingga menghilang dari pasar. Pada umumnya proses ini terdiri dari 4 tahapan. Apa sih tahapan tersebut? Yaitu ada pengenalan, pertumbuhan, kematangan, hingga menghilang dari pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi produk life cycle itu ada contoh produknya. Yang pertama itu kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua itu pandangan sosial. Dan yang ketiga itu perkembangan tren. Keempat itu hubungan publik. Dan yang terakhir itu daya beli pelanggan. Di situ ada contoh produknya ya teman. Itu pertama itu ada Pepsodent. Yang kedua itu ada teh botol sosro. Dan yang ketiga itu Frisian Flag. Di sini juga ada langkah-langkah penerapan strategi pemasaran. Itu pertama mengenal pelanggan dengan baik, dan yang kedua itu melakukan promosi yang tepat. Yang ketiga itu membangun tempat usaha yang strategis. Yang keempat itu membuat anggarannya sistematis. Yang kelima itu menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Yang keenam itu memiliki media sosial. Dan yang terakhir itu memanfaatkan teknologi pemasaran secara langsung. Oke, terima kasih dari penjelasan yang saya sudah sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.